Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang cara mengentry atau menginput renstra perangkat daerah, yang mana saya contohkan mengentry renstra perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang mana simak video ini sampai selesai. Yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini supaya channel ini menjadi berkembang. Yuk simak video ini sampai selesai. Pertama, kita buka browser kita. Saya menggunakan Chrome. Kita tulis saja di sini pencarian SIPD Kemendagri. Kemudian kita pilih SIPD. Kemudian kita scroll ke bawah, ada informasi pembangunan daerah di sini. Kita pilih selengkapnya. Dan ada 3 modul di sini. Pertama, data perencanaan pembangunan daerah, kemudian informasi perencanaan pembangunan daerah. Kita pilih modul yang informasi perencanaan pembangunan daerah. Pilih modul ini. Dan kita scroll ke bawah, ada bacaan renstra. Kita pilih atau klik masuk. Kemudian kita masuk sesuai dengan user perangkat daerah masing-masing. Yang saya contohkan adalah Kecamatan Tebing Tinggi. Kita masuk sini, login. Nah, inilah tampilan ketika kita login. Ada informasi renstra perangkat daerah atau renstra PD periode LPJMD tahun 2025 sampai 2029. Dan ada sini informasi Kecamatan Tebing Tinggi, masuk sebagai inputter perangkat daerah. Dan di sini ada kode perangkat daerah, itu urai perangkat daerah, dan pagunya masih kosong. Kemudian langkah awal untuk kita menginput renstra di SPD ini adalah kita menginput tujuan renstra. Kita pilih menu renstra PD, kemudian kita pilih rencana awal, kemudian kita pilih tujuan. Nah, di sini tujuannya masih kosong, maka kita akan tambah. Kita lihat Excel yang telah dikirim Kecamatan Tebing Tinggi. Itu tujuan renstranya adalah terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan. Kita copy saja dan kita tambah, dan uraian paste saja, terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan. Dan bidangnya kita pilih kecamatan misalnya, kemudian sasaran RPJMD yang sesuai dengan tujuan renstra Kecamatan Tebing Tinggi kita pilih sesuai yang Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya kita pilih tata pemerintahan. Nah, ini kemudian kita simpan. Dan setelah kita buat tujuannya, kita lihat indikator tujuannya ada tak? Kalau tak ada, kita lewatkan saja. Belum ada, tidak ada indikator tujuannya. Kemudian kita tambah, kemudian kita beralih ke sasaran. Kita pilih lagi rencana awal, kemudian sasaran. Dan sasarannya kita tambah
Di sini kecamatan tebing tinggi ada dua sasaran. Pertama, meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Kemudian kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita tambah yang pertama, kita tambah, pilih tujuannya, otomatis ini. Kemudian urutan sasarannya, urutan pertama atau 01 misalnya. Kita copy saja, ini sasaran pertamanya, copy, kemudian paste, kemudian simpan. Dan kita tambah lagi sasaran yang kedua, copy, ini tujuannya, dan sasarannya nomor 02. Kita paste, tingkatkan kualitas pelayanan publik, simpan. Kemudian kita lihat sasaran itu ada tidak indikatornya yang dibuat. Kalau ada indikator, kita masukkan indikatornya, yaitu kita tambah di sini. Sasaran pertama indikatornya apa? Kita ke menu aksi, yaitu kita tambah indikatornya. Dan urutan indikator itu pertama pertama, karena urutannya ada pertama, kita buat. Kemudian indikatornya nilai akib, kita cari sini, carian nilai akib, indikatornya nilai akib. Nah, nilai akib. Nah, kita pilih sini, pilih. Kemudian setelah kita checklist di sini, kita pilih. Nah, kemudian kita pilih, kita buat di sini nilainya 2025 69,698. Berarti nilai target tahun ini, berarti dia bertambah nih, tambah naik-naik. Berarti kita pilih statusnya itu positif karena bertambah. Terus kita masuk baseline 2024 ini belum ada nih. Jadi kita buat aja 6 contoh kan, sebagai contoh 68 lah, 68,9 68,9. Dan kita masuk angka 69,5 2005 kan, 5. Ini 2006 nya, termasuk angka sesuai yang telah ibu bapak ibu buat di dokumen Densra-nya, 69,8. Itu seterusnya sampai penuh 70. 70,2 70,2. Target 30. 27. Terus di sini sampai 2023 30 di sini mungkin 70,3 misalnya kan. Ini kita contohkan 70,3 misalnya. Kemudian kita klik simpan. Nah,
setelah kita menginput indikator, apakah indikator itu yang Bapak pilih adalah masuk sebagai indikator kinerja utama atau indikator kinerja daerah? Maka kalau masuk ke dalam IKU, maka Bapak Ibu checklist di sini, kemudian tandai. Nah, dan kita masuk lagi indikator yang untuk sasaran yang kedua. Kita pilih sini sama seperti tadi. Kita cari indeks pelayanan publik. Indeks pelayanan publik. Itu indeks pelayanan publik. Nah, ini indeks pelayanan publik. Pilih saja master indikator daerah ya. Pilih dan pilih, dan lihat angkanya. Berarti dia bertambah setiap tahunnya. Berarti kita pilih statusnya positif 2004. Tidak ada nih selinnya. Nah, kita misalnya 84. Ini 84 ya. 85, 87, 2006, 87, 89, 89, 90, 95, dan 2030 tidak ada sini. Kita misalkan saja 95, 96 lah, 96 kita buat 96. Ini contoh ya. Nah, kemudian kita pilih simpan. Nah, untuk kecamatan itu mempunyai satu tujuan, kemudian dua sasaran, kemudian indikatornya sudah kita isi setiap sasaran. Dan langkah selanjutnya kita pilih menu Renstra PD, kemudian rencana awal, kemudian kita pilih program kegiatan yang ada di kecamatan, dan kita tambah di sini. Nah, di sini program apa saja yang masuk di kecamatan, maka kecamatanlah yang sendiri yang tahu apa masuk saja. Misalnya program penunjang urusan pemerintah daerah, misalnya kita checklist ini. Misalnya pemberdayaan masyarakat di sini, misalnya checklist. Dan setelah checklist kita simpan saja, simpan. Nah, di sini sudah muncul program yang dipilih oleh Kecamatan Tebing Tinggi. Kemudian kita tambah outcome-nya. Nah, di sini tambah outcome, kemudian pilih outcome baru khusus SKPD ini. Outcome-nya apa? Misalnya, nah ini misalnya meningkatnya penunjang. Ini contoh ya. Nanti Bapak Ibu membuat sesuai dengan Renstra yang telah Bapak Ibu susun. Bosan, masukkan pagu. Hanya kita contoh ya. Pagu 2006. Saya contohkan misalnya 50 juta.
20 juta. Oke, kita simpan. Setelah kita menginput pagunya, kita simpan. Nah, itulah Bapak Ibu urutan-urutan tata cara menginput Renstra untuk perangkat daerah. Yang mana saya contohkan ini untuk Kecamatan Tebing Tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian kita lihat indikator kinerja utama perangkat daerah yang telah kita checklist pada saat kita mengisi indikator tadi. Ini kan muncul kan? Otomatis dia muncul. Dan kalau Bapak Ibu ingin menambah, kita tambah di sini indikatornya. Dan kalau kita nak lihat sasaran tadi, maka kita jadikan indikator itu sebagai IKU semua. Kita jadikan IKU. Akan jadi IKU saja, kita checklist saja IKU. Oke. Kita lihat di indikator kinerja utama perangkat daerah. Nah, ada dua nih. IKU-nya sudah masuk, indikatornya menjadi indikator kinerja utama. Inilah Bapak Ibu urutan atau tata cara penginputan Renstra PD. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi admin di Bapeda Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.